Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur dan tahmid kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah, terutama pada siang hari ini. Allah izinkan kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu setelah kita melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan serial ayat-ayat perniagaan, kita akan bahas atau kita akan kaji surat Al-Munafiqun, 3 ayat terakhir. Bagi yang bawa Al-Quran silahkan di surat Al-Munafiqun 3 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ada Quran dengan bahasa lain, kalau Allah berfirman menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti akan ada hukum yang sangat penting. Selalu ayat-ayat terkait dengan hukum sebagian besar menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau perintah-perintah ibadah yang umum sekali itu banyak menggunakan kata ya ayyuhan nas, karena memang itu dasar di awal untuk mendorong ibadah. Ini akan ada perkara penting. La tulhikum amwalukum, jangan lalaikan, janganlah harta-harta kalian dan anak kalian membuatmu lalai. Kata tulhikum itu dari kata lahwa ya. Jadi dalam ilmu tazkiyatun nafas ada 2. Ada namanya ghaflah, ada namanya nisyan. Ghaflah adalah kondisi hati karena sibuknya terhadap sesuatu sampai lupa kepada sesuatu yang lebih penting. Itu namanya ghaflah. Kemudian yang kedua, kalau nisyan itu adalah kondisi batin di mana dia memang bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena memang dia pada dasarnya lupa atau melupakan. Makanya ada ayat ini, wala takum minal ghafilin. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang lalai, ghafilin, ghaflah. Tapi ada ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan sekali-kali kalian menjadi orang yang melupakan Allah, maka Allah membuat diri kalian melupakan diri kalian sendiri. Gitu ya. Nah, tulhikum itu satu padanan dengan kata ghaflah, tughfilukum, yakni melalaikan. Antum perhatikan di surat Jum'ah ya, yang kita bahas di awal-awal kita kaji ayat-ayat. Ayat ini yang sama, Al-Jum'ah sama 3 ayat terakhir surat Al-Jum'ah. Al-Jum'ah sama Al-Munafiqun itu urutan. Jum'ah dulu baru Al-Munafiqun. Waktu perintah fantashiru fil ard itu didahului oleh salat Jumat. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Jadi rumusan orang berusaha di konteks ini berdagang itu oleh ayat Jum'ah itu diapit oleh salat, ditutup oleh zikir. Apa itu sebenarnya pesan utamanya itu? Saking dahsyatnya fitnah orang usaha. Enggak main-main, Pak. Dengan bahasa lain, saking dahsyatnya harta. Harta itu dahsyat sekali. Bahkan hari ini kekuasaan itu bukanlah target pertama. Target utamanya harta. Kan ada 3 ya, kalau menggunakan adigium yang berkembang di Indonesia, ada wanita, ada tahta, ada harta.
Sekarang itu harta, itu adalah target paling utama. Karena dengan harta Anda dapat wanita, Anda dapat kekuasaan. Kalau ada kekuasaan tidak memberikan harta, orang nggak tertarik. Contoh misalnya, kenapa orang tidak berebut jadi ketua RT? Karena nggak ada hartanya. Begitu lurah gajinya tinggi, baru berebut. Paham ya? Dahsyatnya fitnah harta. Sampai fitnah harta ini Rasul secara tegas mengatakan, wallahi ma akhsha alaikumul faqr, walakin akhsha alaikum ayyuftaha alaikumud dunya. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum, fa ahlakatkum kama ahlakathum. Atau kama qala alaihi wassalam. Demi Allah, saya tidak menakutkan kalian dalam keadaan fakir. Rasul itu nggak takut umatnya fakir. Ma'aksha alaikum, setelah Rasulullah dulu menang, umat Islam insya Allah nggak sampai fakir, nggak sampai. Dulu waktu Rasul berjuang ada kisah orang nggak makan 3 hari, orang sampai kisah ganjel perut pakai batu. Setelah Rasulullah nggak ada kisah itu udah nggak ada. Rasul tidak menakutkan kalian fakir. Walakin ayyuftaha alaikumud dunya. Ketika dibuka pada kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Kalian mengejar, kalian berlomba. Apa? Bahasa sekarang kalian kontestasi. Terus kalian bergerak cepat seperti orang sebelum kalian, maka tanafus itu menghancurkan kalian sebagaimana hal itu menghancurkan umat sebelum kalian. Jadi memang hal yang paling menakutkan bagi orang mukmin itu harta. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, apa sebab utama Baghdad itu dulu hancur? Ini unik sekali bab harta ini ya. Setelah kita sudah bahas berkali-kali masalah gimana kita konsolidasi harta ya, bisa dipahami ya. Lewat usaha dan bisnis, gimana Islam menempatkan harta. Ini ayat luar biasa untuk memastikan mindset kita benar. Kenapa Baghdad itu hancur? Hal utamanya adalah bersenang-senang. Gitu. Dan bersenang-senang itu pasti kaitannya dengan harta. Karena orang fakir nggak bisa bersenang-senang. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Kenapa coba? Entah. Jadi ada kisah nyata bener nih. Di Bintaro itu ada orang, ya mungkin Allah belum kasih banyak ya. Rumahnya sepetak, anaknya banyak, berderet kalau tidur. Ditanya sama yang kasih bantuan, ya, kenapa bapak ini udah usaha susah, anaknya banyak sekali mbok, agak diatur sedikit gitu. Ya, kata si bapak ini, ya orang kaya Ustadz, hiburannya banyak sekali kan kemana-mana, bisa ke Singapura, bisa kemana. Saya ibunya cuma istri doang ya, akhirnya jadi anak. Jadi orang tidak mungkin berfoya-foya dengan kefakiran. Foya-foya itu pasti dengan harta. Ya, sepanjang sejarah itu menjadi petaka. Di sini ayat ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu, Allah SWT izinkan Bapak Ibu semua memang berusaha di bidang ini, di bidang harta. Jadi harta ini kalau mindset utamanya, sebagaimana dasar ayat ini itu, harta itu harus dikuasai, bukan untuk dicintai. Ini gak gampang nih. Gimana rumusnya itu? Harta itu dikuasai, bukan untuk dicintai. Dulu ada gerakan tasawuf yang sangat panjang, membuat mukmin menghindari harta. Akhirnya terbelakang. Meskipun kalimat ini perlu ditanda kutip ya, karena tidak semuanya latar belakangnya karena tasawuf, bukan ya. Tapi ada kontribusi. Sekali lagi bukan tasawuf yang menyebabkan masyarakat muslim akhirnya menjadi mundur, bukan. Tapi dia ada kontribusi. Tapi begitu didorong masuk ke urusan harta, ke posisi, emang berebut. Jadi ibarat harta itu kayak daging bagi kucing. Kucing itu rumusannya, kucing dalam konteks daging yang disediakan ini hanya boleh makan secukupnya. Kalau lebih digebuk. Padahal kucing tidak akan pernah bisa makan secukupnya. Itulah kondisi kita.
Kalau mukmin tidak punya harta, berarti fakir. Kalau fakir, berarti punya peluang untuk kafir. Karena kadal faqru ayyakuna kufran. Kalau fakir, berarti lemah. Lemah tidak berdaya, nggak akan pernah bisa menegakkan agamanya. Karena masjid itu pun nggak tegak oleh orang-orang fakir, betul ya? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya orang-orang yang mendirikan salat, yang tunaikan zakat, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali Allah, yang bisa memakmurkan masjid. Ada satu clue tadi, yang menunaikan zakat. Karena orang fakir tidak bisa makmurin masjid karena kerjanya bikin proposal. Jadi enggak masjidnya makmur, orang proposal terus yang dikerjakan. Ya. Tetapi penguasaan akan harta menjebak hati untuk mencintai harta. Enggak gampang kucing ini kalau sudah dikasih daging kemudian makan secukupnya, enggak gampang. Dia akan makan lebih. Itulah namanya tulhikum. Kembali ke ayat kita. Tulhikum. Ada ruang usaha, ada ruang ibadah, ada hak orang atas harta, ada kewajiban harta, ada kewajiban Islam pada dirimu. Tapi dirimu ini cuma satu. Satu sisi ngurus harta, satu sisi ingin menikmati harta, satu sisi ingin mengembangkan harta, tapi satu dirimu ini wajib ibadah pada Allah, wajib zikir, wajib taat, wajib halal. Wajib ngurus keluarga, wajib taat sama orang tua, ngurus orang tua. Itu namanya tulhikum. Bisa dipahami ya? Nah kalau kita menggunakan background cabang iman, tulhikum itu gimana sih? Melalaikan itu gimana? Melalaikan itu gimana sih? Tadi kan secara definisi, melalaikan itu maknanya saking fokusnya atau terkesimanya, saking cintanya kepada satu urusan melalaikan satu urusan yang lain yang lebih penting, itu namanya tulhikum ya. Kalau dalam tazkiyah namanya itu kondisi hati namanya ghaflah, lalai. Contohnya gini, ada seorang punya istri ya. Nah, kemudian dia nikah lagi. Saking fokusnya ke istri kedua lalai istri pertama, ini namanya ghaflah. Tapi kalau lalai, nisyan, lupa, itu gak gitu. Dia punya istri, tidak nikah istri kedua, emang dibiarkan, itu namanya lupa, paham ya? Hati lupa. Jadi jebakan orang usaha itu adalah, orang usaha itu boleh apa gak boleh? Boleh, bahkan bisa sunnah, betul? Bahkan bisa menjadi wajib. Atas dasar itulah orang bisa kejebak. Jadi Quran itu menggunakan kata tulhikum, bukan tunsikum. Karena orang usaha itu boleh. Makanya kalau kemudian kita diskusi sama orang yang sedang bisnis dan dia punya ilmu cukup, kenapa sih sampai kayak gitu? Kenapa mbok ada waktu? Ini kan wajib Ustaz, ini kan boleh. Kalau orang Islam nanti lemah gimana? Itu justifikasi. Karena pada saat usaha itu bahkan bisa wajib, sunnah, boleh. Tapi aktivitasmu di bidang usaha yang menghasilkan harta itu tidak boleh melupakanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk melupakanmu dari Allah itu? Engkau sampai tidak melaksanakan kewajiban selain urusan nafkah. Nah, kalau kita menggunakan background 77 cabang iman, kewajiban itu jumlahnya 77. Hidup ini 63 tahun, ya. Yang wajib kita kerjakan 77 pekerjaan, gitu. Jangan satu kerjaan namanya nyari nafkah, itu satu pekerjaan. Orang usaha itu di bawah naungan cari nafkah. Sementara cari nafkah itu cabang iman ke-60. Cabang iman ke-60 itu bukan hanya bunyi cari nafkah. Bunyinya itu banyak. Melaksanakan kewajiban keluarga, mendidik dan seterusnya, termasuk cari nafkah. Jangan sampai kau mengerjakan sebagian dari cabang iman ini, kau melupakan cabang iman yang lain. Bisa dipahami ya? Itu namanya tulhikum. Jadi orang usaha itu tidak salah.
Orang punya harta itu nggak salah. Itu maka pemahamannya harus clear. Makanya menggunakan kata la tulhikum. Karena ghaflah itu atau lalai itu tidak semuanya disebabkan oleh hal salah. Kalau disebabkan oleh hal salah, udah selesai. Misalnya, naudzubillah tadi, ada orang punya istri sah, malah terjebak sama selingkuhan yang zina. Itu bukan ghaflah, itu sudah nisyan di atasnya. Itu sudah berat. Tapi lalai itu bisa disebabkan oleh hal benar. Contoh, bapak, istri ini biasanya, istri saking fokusnya ngurus anak, lupa ngurus suaminya. Itu namanya ghaflah. Paham ya? Itu namanya mengerjakan satu, min satu. Dapat pahala dari urusan anak, dapat dosa dari urusan suami. Berarti satu min satu sama dengan nol. Nol dia nilai. Itu namanya ghaflah. Lalai. Bapak nyari kerja, pahala enggak? Pahala. Punya uang, pahala. Tapi lalai zakat, lalai sholat, min. Nah, latul hikum itu begitu. Makanya dalam merumuskan amal, jangan sampai kita itu kalau beramal, satu min dua, min. Gitu. Saking kerja nih, fokus antum dagang, lupa sama orang tua, min enggak? Dek, pulang sebentar bisa enggak dek? Mama kangen nih. Gitu. Ya mama kerjaan banyak. Ya udah, tapi mamanya itu sedih. Berarti namanya enggak ridho, betul enggak? Dosa enggak tuh? Dosa. Ya, saking fokusnya usaha nih ya. Bapak lupa, nggak pernah ngurus anaknya. Ditanyain, dek kamu sholatnya gimana? Kamu ngajinya gimana? Boleh nggak begitu? Dosa nggak jadinya? Gitu. Dapat pahala satu di dagang, dapat dua dosa di orang tua sama. Itu namanya latul hikum. Saya pahami ya? Jadi bukan sekedar nggak sholat tuh nggak. Emang namanya tulhikum atau ghaflah itu sebagian besar sebabnya malah hal boleh. Kalau hal nggak boleh mah selesai, sudah nggak usah dibahas. Orang nggak ngurus orang tua karena dia judi, itu nggak usah dibahas, otomatis itu mah. Gitu. Itu sudah jauh. Yang jadi masalah bagi orang mukmin itu adalah hal baik melupakan hal baik. Karena dalam beramal itu nggak boleh hal baik melupakan hal baik. Kalau Anda dapat hal baik, tetap hal baiknya dapat jadinya plus nilainya. Ya dagang, ya ingat ibunya, ya sholatnya, ya sama tetangga baik. Ya tetap ikut ngaji, ya ikut. Nah itu namanya plus. Sama orang garap soal. Saking fokusnya garap soal kedua, soal ketiga, empat nggak ada waktunya garap. Lulus nggak? Itu namanya latul hikum. Nah di konteks yang lain terkadang dalam mengamalkan agama kalau bukan karena ilmu yang cukup, suka kita kejebak di situ kan. Gitu ya. Misalnya saking fokusnya ya. Saking fokusnya ngambil soft pertama, lupa beretika waktu lewat. Paham? Nyakiti enggak? Enggak boleh lah ya. Ngelewati punggung itu kan enggak boleh. Itu menyakiti. Jadi kalau lewat ya harus lewat bawah, minta izin. Misalnya kalau ada soft di depan yang kosong. Paham ya? Jangan sampai satu amal kebajikan dikurangi satu kebajikan berikutnya. Ya nol, apalagi kalau kurangnya gede. Contoh tadi, antum cari nafkah bagus, tapi melupakan 3 kewajiban. Lupa orang tuanya, lupa anaknya, lupa sholat. Minnya berapa jadinya? Ya udah kalau gitu nyari nafkahnya biasa aja. Berarti Anda namanya orang yang tidak mampu melaksanakan banyak soal. Gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Sama, saking antum fokusnya ngaji, sampai lupa cari nafkah. Sering nggak kayak gitu? Saking fokusnya dakwah sampai nggak ngurus nafkah, boleh nggak? Nggak boleh. Saking fokusnya ngurus istrimu di sini, kau tidak pernah telepon orang tuamu, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi harus semua ke cover. Makanya beragama itu tidak boleh pakai emosi. Gitu. Jadinya kira-kira orang tua keurus nggak begitu dapat istri? Nah, itu namanya ghaflah dari orang tua akibat ngurus istri. Atau dibalik, saking taatnya sama istrinya, taatnya sama ibunya, istrinya nggak diurus. Boleh nggak begitu? Boleh ya? La tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah
harta kalian dan anak kalian. Allah menyebut dua hal ya, harta sudah kita bahas tadi, dan anak. Para ulama mengatakan saking besarnya fitnah dua perkara. Kalau fitnah harta sudah kita sebutkan tadi, fitnah anak ada di mana? Saya tidak punya data yang bersifat survei, tapi ini observasi. Seorang orang tua, kalau dia orang tua benar, hubungan sama istri sama hubungan sama anak lebih dekat hubungan sama anak. Orang bisa ngelepas istri karena ada ruang cerai, tapi tidak akan pernah bisa ngelepas anak. Saking cintanya sama anak, dia lalai Allah gimana? Sampai berani melanggar agama demi anaknya. Ini hanya sebuah kisah-kisah kecil, tapi menguatkan tentang ayat ini memang harus dapat perhatian. Banyak orang hebat yang sudah selesai karirnya, dan dia rela mengerjakan apa saja, bukan karena dirinya, karena anaknya. Kalau di bahasa publik, itu namanya membangun dinasti, paham ya? Membangun lajur waris. Ada orang hebat, untuk dirinya, dia nggak sampai melakukan tindakan haram, tapi untuk anaknya bisa melakukan tindakan haram. Itu dahsyatnya urusan anak. Semua Anda semua nih yang kerja, kira-kira kalau ditanya, Bapak ini kerja untuk siapa? Untuk anak kan? Anda enggak? Bapak kerja siapa? Ya untuk diriku lah. Anak gimana? Ya enggak, kalau sisa. Ada enggak gitu? Enggak ada. Kalau ada seorang ayah berkata, aku kerja untuk diriku, anakku sisanya, pasti bukan ayahnya, dia tetangganya. Kalau ayah pasti berkata, nah, Bapak mau ke pasar nih, dagang, doain ya, semuanya nih untuk kalian. Bapak udah gak butuh, udah tua. Enggak kira-kira. Nah, obsesi terhadap anak inilah yang menjadi jebakan. Dan real itu. Kenapa sampai orang bisa mendolimi saudaranya, mendolimi tetangganya, untuk membangun klan. Bangun klan itu apa? Anak. Aulat itu boleh dari anak, cucu, bawah, cicit, itu namanya aulat. Kalau dalam bahasa di publik namanya kebesaran ras. Ada satu kecintaan pada diri dan keluarga yang memang tertanam di hati orang. Gitu. Itu kan percaturan lama. Dulu sebelum ada agama, yang dipertahankan apa? Keluarga, ras. Kabilah itu apa? Kabilah itu kumpulan anak cucu, itu namanya kabilah. Makanya kalau anak cucunya udah gede, dia bikin kabilah baru. Kan gitu ya? Faham? Orang perang itu demi apa? Demi anak, demi kabilah kalau bahasa dulu. Islamlah yang menghentikan itu. Akhirnya orang bergerak dan pergi karena agama. Anak jadi nomor sekian. Makanya kalau tidak dibangun oleh agama, maka perebutan ke depan itu perebutan fam. Keluar. Kalau Arab ya ada al. Kalau di Padang ya ada apa-apa. Kalau nanti di mana itu ya? Ada beberapa masih ada bertahan famnya. Yahudi juga punya fam. Gitu. Bahkan kalau Anda lebih jauh, percaturan dunia itu percaturan keluarga sebenarnya. Hampir semua tokoh di Amerika itu percaturan keluarga. Keluarga Kennedy, keluarga Bush, keluarga Abraham, keluarga apa, udah gitu doang aja. Gitu. Makanya kalau sedikit keluar dari tema, saya punya program di Depok, itu namanya Wisma Prestasi. Ini khusus pengembangan anak-anak UI. Kita, qadarullah Allah mudahkan itu gratis, karena waktu suruh bayar nggak mau masuk, ya udah kita nyari dana. Habis 450 juta per tahun. Programnya 3. Anak UI kita asramain, kita sudah ngafal Quran. Kedua, kita dampingi soft skill-nya. Soft skill itu leadership, komunikasi, karakter, soft skill ya, soft skill namanya. Kemudian berikutnya kita dampingi pendidikannya, karena kita ambil dari anak kesehatan, dokter gigi kita.
Kenapa filosofinya? Anda tahu? Filosofi dakwah itu adalah pertarungan antar tokoh, bukan antar masyarakat. Jadi kita harus memperbanyak tokoh yang sanggup bertarung. Sama di konteks yang sekarang jadi kajian kita. Dunia itu pertarungan antar anak cucu. Ya, ini antar kabilah sebenarnya. Gitu. Kecintaan orang kepada anak cucu itu kalau tidak dibatasi oleh agama bisa melanggar semua peraturan. Termasuk negara kita hari ini. Ini pertarungan siapa? Halo? Negara kita ini pertarungan apa? Pertarungan anak. Ada orang ingin memastikan waktu dia mati, anaknya itu nggak sampai tersia-sia. Itu doang aja kerjaannya. Bertahun-tahun itu doang kerjaannya. Jangan sampai anaknya itu tersia-sia. Betul? Ayat ini keren banget. Makanya kalau kita ngaji tafsir, nggak kontekstual, seakan-akan ayat itu turun kapan, kita di mana. Gitu. Kalau saya ngaji tafsir, biasanya riwayatnya separuh, selebihnya dikontekkan. Kalau riwayat Tobari, Qurtubi, gitu, udah lama nggak konteks. Jadi kita nggak ayat ini turun kapan. Aulat itu kalau Anda jangan kali-kali hartamu sama anakmu terus dibahas simple, nggak nyangkut. Tapi kalau bahas kayak gini, oh ternyata emang klan itu apa? Kumpulan anak cucu. Itu menjadi pertarungan lama sebelum Islam turun. Ditegesin. Dan ternyata itu berlanjut sampai sekarang. Cuman modelnya agak berbeda. Volumenya berbeda. Gayanya. Kalau zaman dulu kan ngasah pedang. Berat. Gitu. Quraisy menang. Bani gitu. Kalau sekarang ya gitu. Sekarang kan permainannya kan ngomong-ngomong, bukan pakai pedang kan. Ya? Nah, jangan sekali-kali hartamu sama anak-anakmu itu membuatmu lupa dari Allah. Nah, zikrullah itu apa? Zikrullah adalah iqamatuddin, menjalankan agama. Terkadang agama disebut dengan zikrullah. Dari mana pentafsirannya? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu hafidhul ummah, ahli hadis yang paling top, dan seluruh penetapan hadis kalau sudah Ibnu Hajar biasanya sudah selesai. Dia punya buku Fathul Bari yang mensyarahi Sahih Bukhari. Mengatakan inti dari ajaran agama itu adalah zikrullah. Ajaran agama, inti ajaran agama adalah zikrullah. Loh, kok kenapa? Karena inti ajaran agama itu adalah la ilaha illallah. Bahkan semua ajaran agama di bawah itu termasuk jihad dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi maksud saya la tulhikum amwalakum wala aulakum an dzikrillah, yakni an iqamatuddin, dari menegakkan agama. Bukannya la ilaha illallah itu bukan ya, maksudnya dari ingat kepada Allah, dan seluruh makna di bawah zikrullah maknanya adalah iqamatuddin. Jadi jangan sampai urusan harta sama urusan klan anak-anak ini sampai kau melupakan menjalankan agama. Nah, kalau kita buat strukturalisasi iqamatuddin itu menjalankan agama zikrullah itu masuk dalam studi yang sangat terkenal namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Bapak Ibu, meskipun kita kajian tidak Syu'abul Iman, oke, carilah buku namanya Cabang Iman. Nanti kita tahu. Jadi beragama bukan hanya menjalankan 1-2 kewajiban, tapi menjalankan 77 kewajiban. Gitu. Nah, kita waktu menjalankan proses harta di dagang, sama proses berkeluarga anak itu jangan sampai melupakan semua kebajikan itu. Semakin kita bisa menggarap semua soal, berarti semakin sempurna iman kita. Gitu. Disebut zikrullah lebih utama karena memang itulah hal yang paling pokok dari ajaran agama. Nah, di antara contoh zikrullah yang paling pokok yang terkait langsung dengan harta, sholat. Ya, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang muqimis shalah. Ya, khusus bab ini harus tegas. Ini harus tegas. Karena konteks di usaha itu memang yang paling pertama dirusak itu bisa sholat. Sampai Nabi Ibrahim sendiri aja punya doa yang sangat khusus, ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat
dan termasuk anak turunku Rabbana wa taqabbal du'a. Yang kedua zakat. Gitu. Karena provokasi harta otomatis tidak mau dikurangi. Semoga Allah jaga ya. Makanya senang kalau di masjid-masjid pasar itu kemudian ramai, kita udah senang. Gitu. Bahkan sebenarnya yang paling harus sering ditegakkan suatu itu di pasar. Makanya dulu Rasul kan digandengkan. Gitu. Kalau yang ramai itu masjid kampung, masjid komplek orang tua itu biasa. Gitu. Misalnya di Pesona ya, terkenal Depok itu isinya orang tua. Masjidnya ramai, ya namanya orang tua. Gitu. Kalau yang ramai masjid pasar, isinya anak muda, baru keren. Setuju Pak ya? Yang kedua tadi zakat. Gitu. Karena provokasi pertama setelah itu ya zakat nggak mau dikurangi. Yang capek siapa? Semoga kita minimal bayar zakat. Syukur bisa naik, ada sedekah. Bahkan kalau sudah mulai umur-umur kayak gitu, sudah masuki wakaf. Gitu. Sedekah yang bisa jariah kan namanya wakaf. Gitu. Bahkan kemarin sudah saya bahas di awal-awal. Kenapa kita kerja? Ya. Kenapa kita harus bisnis? Ini harus mindsetnya ya. Jawabannya, karena kita ingin sedekah. Kalau untuk nyukupi diri sendiri, terlalu lemah alasan itu dipakai untuk usaha. Ngapain? Gitu. Allah kasih otak kita itu 200 miliar sel otak, 1 triliun sel otak, ada yang mengatakan gitu. Kalau hanya dipakai untuk ngurusin 1 istri, 2 anak, nggak usah dagang sampai gede-gede, nggak perlu, cukup. Tapi kenapa kita harus bangun usaha besar? Karena kita ingin sedekah banyak. Setuju ya? Ada 4 level mindset tentang harta. Masih ingat nggak tuh materi itu? 4 mindset level tentang harta. Yang pertama, yang didapatkan. Yang kedua, yang ditabungkan. 3, yang diinvestasikan. Yang terakhir, yang disedekahkan. Mukmin letaknya yang paling atas. Gitu. Makanya hitungannya harta itu bukan yang kau makan, apalagi yang kau tabung. Yang kau makan habis menjadi kotoran, yang kau tabung akan menjadi harta warisan. Yang kau sedekahkanlah yang akan menjadi hartamu. Jadi rumusan antum semua sekaligus implementasi dari ayat ini adalah kita usaha ini seberapa besar sedekahku nih. Katakan saya dengar katanya per toko itu 2 miliar per bulan katanya. Atau bener enggak sih? Kata Bapak di sini kan toko-toko antum katanya per toko 2 miliar per bulan. Berarti kan 24 miliar per tahun. Betul ya kira-kira? Bener enggak sih? Enggak. Berarti laporannya bluffing itu berarti laporannya. Loh serius ini. Berapa sih toko-toko di sini itu per bulan dapatnya berapa gitu. Pokoknya gitulah insya Allah khusnudon ya. Untungnya 10%, 20%. Sedekahnya berapa? Jadi kita yang dihitung, awas ya, kalau sekarang semoga Allah juga mudahkan. Jangan ngitung tabungan, udah gak penting. Tapi yang antum lihat itu adalah kurva sedekah. Kalau kurva tabungan udah lupain. Kurva tabungan harus naik ya. Kurva si aset nggak penting sudah. Itu sudah selesai itu. Kurva income berapa omset nggak penting. Omset udah nggak usah ditanya. Jadi kita teman-teman di Tanah Abang nih kalau bertanya kamu udah bisa sedekah berapa bulan ini? Enggak. Kurvanya naik. Jadi omset udah harus selesai. Tabungan harus sudah selesai. Itu provokasinya luar biasa karena kita datang untuk sedekah. Berarti kan harus sudah selesai tabungannya, selesai omsetnya, selesai semua. Insya Allah barokah. Itu implementasi utama konteks la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nanti karena waktu sudah habis, masih ada 3 ayat setelahnya, nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Dan mohon bagi yang berkesempatan tulis materi ini di Facebooknya, di IG-nya, di share ke orang lain. Semoga menjadi kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.